UMKM frustrasi dengan fee tinggi di marketplace asing. Ini fakta mengerikan. Setiap Rp10.000 yang Anda belanjakan di marketplace luar, Rp1.500 langsung mengalir ke investor asing. Tapi kini Muhammadiyah hadirkan solusi dengan kami telah bekerja sama dengan PT Green Sinar Mentari dalam hal program hemat energi. Salah satunya adalah penggunaan produk ASEMO. Kami pimpinan Muhammadiyah bersama seluruh majelis lembaga organisasi otonom wilayah daerah amal usaha dan leading sektornya, majelis ekonomi dan bisnis serta lembaga pengembangan UMKM. Lebih lanjut, Haidar menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah turut memajukan ekonomi sejak lama dengan memajukan berbagai UMKM dan ekonomi bisnis berskala besar. Menurutnya, apabila ingin maju di bidang ekonomi, maka harus melangkah penuh progresif. Maka, melakukan kerjasama dengan retail yang lebih besar menjadi salah satu langkah yang dilakukan sebagai bentuk pengembangan retail usaha milik Muhammadiyah. Sekretaris Jenderal Serikat Usaha Muhammadiyah atau SUMU, Gufro Mustaqim, menyatakan bahwa layanan ojek online yang diinisiasi oleh pihaknya tidak memungut biaya layanan atau admin fee sepeser pun untuk pemesanan makanan maupun antarjemput. Ada satu kondisi memang gitu kan, di mana dulu marketplace itu seperti angin surga gitu Mas ya. Angin surga, kenapa ya? Karena memang itu menjadi awal semua orang itu beralih ke online. Tapi kan ternyata setelah sekian banyak online ya kan, ternyata di situ ada jebakan marketplace yang tidak disadari oleh para pelaku UMKM. Ternyata mereka jualan jilbab laku ya kan, kemudian dihantam oleh jilbab printing dari Cina ya kan. Kita untuk produksi itu habis 30.000, mereka sampai Indonesia cuma 15.000 ya kan. Akhirnya apa ya, UMKM kita cuma jadi kulaan nanti jadinya. Jadi barang semua itu produk dari luar ya kan, kemudian UMKM di sini nggak hidup gitu. Bisa dicek itu di marketplace itu udah berapa persen itu barang impor itu. Bahkan kemarin kan kementerian yang periode yang lalu kan sempat hampir menyetop gitu ya, termasuk TikTok Shop ya segala macam itu kan, karena ternyata yang dijual itu 80% itu produk luar. Artinya apa ya, kita cuma jualin barang orang, kebanjiran produk luar negeri, kelihatannya kita tumbuh ekonominya, tapi semuanya itu adalah barang impor. Gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan. Gitu. Kabar bahagia, Indonesia sebentar lagi akan memiliki bank baru, yaitu Bank Syariah Muhammadiyah atau Bank Muhammadiyah Syariah. Dan di sini bakal launching di tahun 2025 ini. Berita bahagia ini Dan bukan cuma jaga laba, Muhammadiyah sudah siapkan 4 senjata digital lainnya. Yang pertama, Atmu, layanan kesehatan digital. Mentari Mart, retail syariah. Zindo, e-learning umat. Jagalaba.com, marketplace UMKM. Dan Bank Syariah Muhammadiyah. Selama lebih dari 1 abad, Muhammadiyah dikenal dengan gerakan nyata di pendidikan dan kesehatan. Tapi kini Muhammadiyah sedang membangun kerajaan digital untuk umat. Dari layanan kesehatan, e-learning, hingga marketplace, ini semua adalah senjata baru untuk kemandirian ekonomi umat. Nomor 1. Atmu, layanan kesehatan digital. Kami telah bekerja sama dengan PT Green Sinar Mentari dalam hal program hemat energi. Salah satunya adalah penggunaan produk ASEMO. Sehingga dengan ASEMO ini kita bisa menjamin lebih ramah lingkungan dan juga hemat energi. Dengan menggunakan ASEMO, kami dapat memberikan suasana sejuk dan nyaman kepada pasien dan juga staf, tanpa mengorbankan efisiensi energi. Kami sangat merekomendasikan ASEMO untuk rumah sakit lain yang mengutamakan kenyamanan dan juga keberlanjutan. Saat ini sudah tersedia ASEMO AC produk dari Muhammadiyah. Beberapa keunggulan dari produk ASEMO yang telah kita rasakan antara lain, produknya lengkap sesuai dengan kebutuhan. Rumah sakit kami alhamdulillah telah menggunakan ASEMO ini sehingga kami dapat menghemat energi serta biaya operasional yang cukup signifikan. Kami memberikan dukungan penuh terhadap PT Green Sinar Mentari
sebagai penyedia solusi pendingin udara yang ramah lingkungan di institusi-institusi Muhammadiyah. Ini adalah jawaban atas layanan kesehatan komersial yang masih abai dengan kebutuhan spesifik umat Islam. Nomor 2. Mentari Mart Retail Syariah. Mentari Mart adalah jaringan retail syariah yang fokus pada 3 hal. 1. Produk 100% halal, sudah tersertifikasi MUI. 2. Kemitraan UMKM, 70% produk berasal dari usaha kecil anggota Muhammadiyah. 3. Konsep, Profit for Dawah. Laba digunakan untuk pembangunan masjid dan sekolah. Ini beda dengan Alfamart atau Indomaret yang kepemilikannya masih dikuasai korporasi besar. Kami, pimpinan Pusat Muhammadiyah, bersama seluruh majelis lembaga organisasi otonom wilayah daerah amal usaha dan leading sektornya, majelis ekonomi dan bisnis, serta lembaga pengembangan UMKM PP Muhammadiyah yang dibawahi oleh Prof. Nasir Effendi dan Dr. Buya Anwar Abbas dengan tuan rumah Prof. Nazarudin Malik di UM Malang menyelenggarakan Rakornas bidang ekonomi. Muhammadiyah sejak 2015 memang menetapkan pilar strategis selain pendidikan, kesehatan, sosial, itu ekonomi, untuk menjadi prioritas. Kenapa ekonomi? Karena dengan ekonomi kita bisa memberdayakan umat dan rakyat, bisa mensejahterakan. Dan alhamdulillah Muhammadiyah kan sudah punya topangan, baik dalam hal permodalan, jaringan, maupun sistem serta sumber daya manusia. Nah, kita berharap jika Muhammadiyah sukses di bidang ekonomi, kita akan punya kontribusi besar di bangsa. Karena Muhammadiyah kan bukan gerakan ekonomi konglomerasi, tapi ekonomi kerakyatan yang progresif. Nah, kita berharap jika Muhammadiyah sukses di bidang ekonomi, kita akan punya kontribusi besar untuk bangsa. Karena Muhammadiyah kan bukan gerakan ekonomi konglomerasi, tapi ekonomi kerakyatan yang progresif. Nah, kenapa progresif? Kita ingin lebih. Nomor 3. Ada Zindo. Muhammadiyah atau SUMU, Gufro Mustaqim, menyatakan bahwa layanan ojek online yang diinisiasi oleh pihaknya tidak memungut biaya layanan atau admin fee sepeser pun untuk pemesanan makanan maupun antarjemput. Apabila dibandingkan dengan penyedia jasa ojek online lainnya di Indonesia yang mengimplementasikan biaya layanan hingga 30%, pihak Zendo memastikan untuk memberikan harga terbaik bagi pelanggan serta pendapatan yang lebih adil bagi para mitra ojek yang terdaftar. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan teknologi yang dipakai terbilang murah, yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi pesan singkat WhatsApp. Serikat Usaha Muhammadiyah telah menginisiasi pembentukan layanan ojek online bernama Zendo yang siap memberikan pelayanan di 70 kota di Indonesia. Nomor 4. Jagalaba Marketplace Pejuang UMKM. Muhammadiyah meluncurkan Jagalaba untuk memutus dominasi e-commerce asing dengan 4 keunggulan. Pertama, fee 0% di 6 bulan pertama bandingkan dengan Shopee yang bisa sampai 15%. Kedua, kepemilikan data seller bisa download data pembeli untuk marketing. Ketiga, prioritas produk lokal, tidak ada banjir produk Cina murah. Keempat, koneksi ke ekosistem lain, UMKM bisa dapat pendanaan dari Bank Syariah Muhammadiyah. Contoh nyata seperti toko baju, XYZ, di Jagalaba bisa hemat 3 juta rupiah per bulan dibanding jualan di marketplace luar. KM kita cuma jadi kulaan nanti jadinya. Jadi barang semua itu produk dari luar, ya kan, kemudian UMKM di sini nggak hidup. Gitu. Bisa dicek itu di marketplace itu udah berapa persen itu barang impor. Itu. Bahkan kemarin kan kementerian yang periode yang lalu kan sempat hampir menyetop, gitu ya. Termasuk TikTok Shop ya segala macam itu kan karena ternyata yang dijual itu 80% itu produk luar.
Artinya apa ya, kita cuma jualin barang orang, kebanjiran produk luar negeri, kelihatannya kita tumbuh ekonominya, tapi semuanya itu adalah barang impor. Gitu. Nah itu yang kita tidak inginkan. Nomor 5. Bank Syariah Muhammadiyah. Kabar terbaru, Muhammadiyah sedang menyiapkan bank syariah yang akan terintegrasi dengan Jagalaba dan Mentari Mart. Nantinya, UMKM bisa dapat pembiayaan tanpa riba dengan syarat mudah. Inilah perang ekonomi digital yang sesungguhnya. Dengan ekosistem ini, setiap rupiah yang kita belanjakan bisa jadi sedekah untuk kemajuan umat. Support dengan share video ini ke pelaku UMKM. Kabar bahagia, Indonesia sebentar lagi akan memiliki bank baru, yaitu Bank Syariah Muhammadiyah atau Bank Muhammadiyah Syariah, dan di sini bakal launching di tahun 2025 ini. Berita bahagia ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena mereka auto pindah nih ke Bank Syariah Muhammadiyah dari Bank BSI dan Bank konvensional. Ya, Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah di sini mengatakan bahwa dalam waktu dekat Muhammadiyah akan segera memiliki bank syariah dan ditegaskan sebagai wujud dari implementasi dan amanat Muktamar Muhammadiyah. Nah, untuk pengurusannya di sini proses-proses di OJK, alhamdulillah saat ini sedang berproses ke OJK. Nah, OJK sendiri memberikan dua opsi kepada Muhammadiyah jika ingin mendirikan bank, yaitu yang pertama melakukan merger atau penggabungan dari BPRS yang dimiliki oleh Muhammadiyah, atau nih opsi kedua, Muhammadiyah bisa mentransformasi salah satu BPRS milik Muhammadiyah menjadi bank. Jadi prosesnya lebih cepat. Jadi Muhammadiyah sudah mempersiapkan semuanya termasuk permodalan, dan Muhammadiyah juga nih merupakan organisasi terkaya di dunia dan kekayaannya meliputi 400 triliun. Dengan total kekayaan 400 triliun, maka masyarakat jangan ragu nih untuk menabung di Bank Syariah Muhammadiyah karena mempunyai kekayaan yang luar biasa, perguruan tinggi sejumlah 172, sekolah madrasah sekitar 5.345, rumah sakit dimiliki oleh Muhammadiyah sekitar 122, klinik 231, pesantren 440, dan panti asuhan 1022, serta aset wakaf 20.465 dan tanah 240 juta meter kubik. Dengan kekayaan sebesar itu, maka wajar pendirian Muhammadiyah segera dipercepat dan disambut oleh masyarakat Indonesia untuk menabung di bank syariah.